Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Video kali ini menampilkan materi manajemen pemasaran modul 1. Temanya adalah pengantar pemasaran. Pemasaran merupakan kata kunci yang sering menjadi bahan pembicaraan baik dari kalangan akademis, peneliti, pengusaha, maupun umum. Hal ini tidak terlepas dari peran penting pemasaran dalam setiap aktivitas sehari-hari berkaitan dengan kebutuhan, keinginan, permintaan, pasar, transaksi, dan lain sebagainya. Namun, perubahan lingkungan pemasaran yang dinamis memerlukan pemahaman secara komprehensif berkaitan dengan definisi, proses, tujuan, dan peran pemasaran di era industri 4.0 pada saat ini. Selamat menyaksikan. Mengapa pemasaran penting? Apa yang terlintas di benak kita apabila membaca atau mendengar kata pemasaran? Jawaban beragam akan kita peroleh. Pemasaran adalah penjualan. Pemasaran adalah promosi. Pemasaran adalah transaksi. Dan masih banyak lagi. Semua jawaban tersebut tidak salah, namun masih kurang tepat dan kurang lengkap. Mengapa? Karena jawaban yang dinyatakan tersebut belum menjelaskan definisi pemasaran secara lengkap. Semua jawaban yang sering dinyatakan tersebut merupakan bagian penting yang terdapat dalam konsep pemasaran. Oleh karena itu, memahami konsep pemasaran harus diawali dengan pertanyaan mengapa pemasaran itu penting. Menurut Kotler dan Keller tahun 2016, pemasaran merupakan upaya untuk mengidentifikasi dan menemukan kebutuhan manusia dan sosial. Berdasarkan perspektif tersebut, keberhasilan organisasi dalam mengidentifikasi dan menemukan kebutuhan manusia dan sosial apabila dipahami dapat diubah menjadi peluang pasar yang menguntungkan. Berdasarkan hal tersebut, yaitu gambar yang ada pada monitor, maka dapat dikatakan bahwa pemasaran berkaitan dengan dua keputusan penting, yaitu yang pertama, apa yang akan ditawarkan kepada pasar sasaran, mana elemen pertama berkaitan dengan identifikasi dan menemukan kebutuhan pasar sasaran dalam bentuk keputusan tentang produk. Kemudian yang kedua, siapa pasar sasaran yang akan dilayani. Elemen kedua ini berkaitan dengan peluang yang dapat memberikan keuntungan, yaitu keputusan tentang pasar. Salah satu contoh perusahaan yang mampu mengimplementasikan keputusan penting dalam pemasaran
tersebut adalah Google. Perusahaan tersebut mampu yang pertama mengidentifikasi dan memahami kebutuhan manusia dan sosial saat ini, yaitu kebutuhan informasi. Yang kedua, mengubah kebutuhan informasi menjadi peluang bisnis yang sangat menguntungkan, yaitu dengan menciptakan aplikasi mesin pencari informasi yang sangat aplikatif, mudah digunakan, dan banyak dibutuhkan oleh hampir semua orang di dunia. Definisi dan proses pemasaran. Perkembangan definisi pemasaran sejalan dengan perubahan lingkungan pemasaran yang dinamis. Oleh karena itu, terdapat beberapa definisi pemasaran yang relevan dengan kondisi saat ini, yaitu sebagai berikut. Menurut American Marketing Association atau AMA, tahun 2010 dalam Kotler dan Keller 2016 menjelaskan bahwa pemasaran adalah kegiatan dan proses dalam perusahaan untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menghantarkan, dan melakukan pertukaran penawaran yang mempunyai nilai untuk konsumen, klien, mitra, dan masyarakat umum. Sedangkan kalau kita melihat dalam buku Kotler dan Keller 2016 halaman 7, menjelaskan bahwa pemasaran adalah proses sosial di mana individu maupun kelompok memenuhi kebutuhan dan keinginan melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk serta jasa yang bernilai. Adapun definisi pemasaran menurut Kotler dan Armstrong tahun 2017 halaman 28 bunyinya adalah proses mendapatkan konsumen, membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan, dan menciptakan nilai bagi pelanggan dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan secara imbal balik. Uraian definisi yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu yang barusan saya bacakan, menjelaskan bahwa pemasaran memiliki filosofi tentang apa, dan bagaimana seorang pemasar menciptakan nilai bagi pelanggan. Tahapan dalam menciptakan nilai bagi pelanggan dimulai dari proses memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan secara utuh. Memahami kebutuhan pelanggan merupakan konsep inti pemasaran yang membedakan pemasaran dengan penjualan. Perbedaan konsep tersebut selengkapnya disajikan pada layar monitor. Pada gambar yang tertera berikut memperlihatkan bahwa pemahaman pemasar
terhadap kebutuhan pelanggan menjadi titik awal dan fokus utama proses pemasaran yang terintegrasi dalam kegiatan pemasaran, termasuk penjualan sebagai sebagian atau bagian dari pemasaran yang bertujuan untuk memperoleh kepuasan pelanggan sebagai laba perusahaan. Mengapa laba perusahaan adalah kepuasan pelanggan? Apabila merujuk definisi pemasaran saat ini, yaitu membangun hubungan dengan pelanggan secara menguntungkan, akan tercapai apabila pemasar atau perusahaan mampu menciptakan kepuasan pelanggan. Titik akhir konsep pemasaran yang memberikan kepuasan bagi pelanggan melalui sebuah proses yang bertahap. Pada gambar berikut menjelaskan bahwa proses pemasaran bertujuan untuk menciptakan dan menangkap nilai kembali dari pelanggan. Proses tersebut terdiri dari 5 tahapan sebagai berikut. Tahap pertama yaitu memahami pasar dan kebutuhan serta keinginan pelanggan. Tahapan ini menjelaskan bahwa aktivitas pemasaran harus dimulai dengan kebutuhan pelanggan secara utuh. Pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan menjadi faktor kunci keberhasilan pemasaran. Pemasar yang memahami kebutuhan pelanggannya akan mampu menciptakan produk, yaitu barang maupun jasa yang memiliki nilai dalam bentuk daya tarik. Contoh pada tahun 2010, perkembangan teknologi yang sangat pesat meningkatkan penggunaan internet di Indonesia, sehingga tercatat lebih dari 143 juta jiwa pada tahun 2018 sebagai pengguna internet aktif. Hal tersebut mendorong munculnya kebutuhan produk, yaitu barang dan jasa yang terintegrasi dengan perangkat internet. Salah satu kebutuhan produk tersebut adalah jasa transportasi atau angkutan umum. Sebelum ada teknologi internet, pengguna transportasi tidak bisa menyesuaikan kebutuhan layanan tersebut berdasarkan waktu, tempat, dan harga. Selain itu, faktor kenyamanan dan keamanan sulit diperoleh. Kondisi ini dapat diidentifikasi dan dipahami oleh perusahaan layanan angkutan atau transportasi yang berbasis internet seperti Gojek, Grab, dan perusahaan layanan transportasi lainnya yang menerapkan layanan terintegrasi dengan internet. Perusahaan tersebut mampu menemukan kebutuhan menjadi sebuah peluang bisnis yang menguntungkan.
Tahap kedua, perusahaan menentukan strategi yang digerakkan pelanggan melalui pembagian pasar berdasarkan kebutuhan. Membidik pasar sesuai dengan kompetensi dan sumber daya yang dimiliki, serta memposisikan perusahaan melalui produk, barang, dan jasa yang sesuai dengan keinginan konsumen. Pada tahapan ini, perusahaan harus benar-benar memperhatikan produk market fit. Contohnya, perusahaan jasa transportasi melakukan pembagian pasar untuk layanannya berdasarkan wilayah, demografi atau umur, jenis kelamin, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, dan lain-lain. Serta perilaku, seberapa sering pelanggan membutuhkan layanan transportasi tersebut. Tahap ketiga, proses untuk memberikan nilai yang unggul yang sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Contohnya, perusahaan transportasi tersebut menciptakan produk atau layanan transportasi unik yang berbasis internet, yang bisa memberikan kenyamanan dan keamanan bagi pelanggan. Selain itu, perusahaan tersebut menetapkan tarif layanan disesuaikan waktu, tempat, dan harga yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Tahap keempat, proses pengantaran nilai unggul bagi pelanggan. Contohnya, perusahaan layanan transportasi tersebut mengembangkan aplikasi yang dapat diunduh secara gratis oleh konsumen, yang dapat diakses secara daring atau online, disesuaikan dengan waktu dan tempat. Selain itu, pada tahap ini atau tahapan ini, perusahaan juga melakukan kegiatan mengkomunikasikan nilai kepada pelanggan sasaran. Dilakukan melalui program-program komunikasi pemasaran, baik secara massal maupun pribadi, melalui jaringan sosial media. Tahap kelima, perusahaan melakukan proses menangkap nilai kembali dari pelanggan. Contoh, perusahaan layanan transportasi menyediakan fasilitas chat atau kolom komentar review dari pelanggannya, yang memberikan keuntungan bagi perusahaan mendapatkan feedback secara langsung dengan real time. Hasil dari review atau komentar tersebut dijadikan sebagai dasar bagi perusahaan mendapatkan informasi tentang layanannya. Apakah sudah sesuai dengan harapan pelanggan atau belum? Selain itu, informasi tersebut dapat dijadikan untuk memperbaiki layanan atau mungkin menambah layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Contoh lainnya,
Awalnya Gojek hanya memberikan layanan transportasi saja. Namun karena mampu menangkap nilai kembali dari pelanggan, Gojek saat ini menyediakan beberapa layanan tambahan seperti GoFood, GoCar, GoSend, GoShop, GoClean, GoLaundry, dan lain sebagainya. Konsep inti pemasaran. Pemasaran merupakan keputusan manajerial yang berkaitan dengan produk apa yang akan ditawarkan, serta pasar mana yang kita layani. Kegiatan pemasaran terus berlanjut sesuai dengan siklus hidup produk, mulai dari tahapan awal perkenalan, tahap perkembangan, tahap dewasa, serta tahap penurunan. Selain itu, pemasaran dapat dikatakan sebagai upaya untuk mendapatkan konsumen baru dan mempertahankan konsumen saat ini dengan meningkatkan daya tarik dan kinerja produk yang dikelola secara berulang untuk memperoleh keuntungan. Menekan persaingan serta mempertahankan kesinambungan bisnis. Keinginan dan permintaan. Konsep paling dasar yang mendasari pemasaran adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia adalah syarat hidup dasar manusia. Kebutuhan dinyatakan juga sebagai keadaan merasa kekurangan. Kebutuhan meliputi kebutuhan dasar, sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan sosial, kebersamaan, dan perhatian. Kebutuhan individu, pengetahuan dan ekspresi diri. Kebutuhan tidak diciptakan oleh pemasar. Kebutuhan adalah bagian dari sifat kodrat manusia. Kebutuhan ini menjadi keinginan ketika diarahkan ke objek tertentu yang dapat memuaskan kebutuhan tersebut. Keinginan adalah kebutuhan manusia yang dibentuk oleh budaya dan kepribadian individu. Orang biasanya mempunyai keinginan tak terbatas, tetapi sumber daya yang ada terbatas. Jadi mereka memilih produk atau jasa yang paling dapat memberikan nilai dan kepuasan. Ketika didukung oleh daya beli, keinginan berubah menjadi permintaan dengan sumber daya dan keinginan tertentu. Orang meminta produk dengan manfaat yang memberikan kepuasan tertinggi. Nilai, kepuasan, dan kualitas. Konsumen saat ini dihadapkan dengan jajaran produk atau jasa yang beraneka ragam. Bagaimana mereka memilih di antara banyak produk atau jasa tersebut?
konsumen menentukan pilihan berdasarkan pada persepsi mereka mengenai nilai yang melekat pada produk atau jasa tersebut. Nilai bagi pelanggan atau customer value merupakan perbedaan antara nilai yang dinikmati pelanggan karena memiliki serta menggunakan produk dan biaya untuk memiliki produk tersebut. Pelanggan seringkali menentukan nilai produk dan biaya tidak akurat. Mereka bertindak berdasarkan nilai anggaran atau nilai anggapan atau perceived value. Kepuasan pelanggan atau customer satisfaction, tingkat di mana anggapan kinerja atau perceived performance produk suatu sesuai dengan harapan pembeli. Bila kinerja produk lebih rendah dari harapan, pelanggan merasa tidak puas. Bila kinerja produk sesuai harapan, pelanggan merasa puas. Bila kinerja produk melebihi harapan pelanggan, gembira. Perusahaan atau pemasar harus mempunyai cara mereka sendiri untuk mempertahankan pelanggan tetap puas. Kuncinya adalah memadukan harapan dengan kinerja perusahaan. Kualitas dalam arti sempit dapat didefinisikan sebagai tanpa cacat. Saat ini, banyak perusahaan mendefinisikan kualitas dari segi kepuasan pelanggan. Mereka menyadari bahwa kualitas harus dapat dirasakan oleh pelanggan. Bahkan American Society for Quality Control mendefinisikan kualitas sebagai sifat dan karakteristik total produk atau jasa yang berhubungan dengan kemampuan memuaskan kebutuhan pelanggan. Definisi tersebut berorientasi pada pelanggan, yang berarti sebuah perusahaan telah mencapai kualitas jika produk atau jasanya memenuhi atau melampaui harapan pelanggan. Jadi, tujuan dasar dari gerakan kualitas terpadu telah berubah menjadi kepuasan pelanggan terpadu atau total customer satisfaction. Tukaran atau exchange adalah tindakan memperoleh objek yang didambakan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai penggantinya. Pemasaran terjadi ketika orang memutuskan untuk kebutuhan dan keinginan lewat pertukaran. Transaction atau transaction, perdagangan nilai-nilai di antara dua pihak. Pihak yang satu memberikan X kepada pihak lain dengan memperoleh Y sebagai penggantinya. Transaksi merupakan sisi lain dari konsep inti pemasaran.
sebagai unit pengukuran pemasaran. Pemasaran relasional atau relationship marketing menciptakan transaksi jangka panjang dengan pelanggan, distributor, dealer, dan pemasok. Pemasaran semakin lama bergeser dari memaksimalkan laba setiap transaksi individual ke memaksimalkan hubungan saling menguntungkan dengan konsumen dan pihak-pihak lain. Mereka harus membina ikatan ekonomi dan sosial yang kuat dan secara konsisten menyerahkan produk yang bermutu tinggi, pelayanan yang baik, dan harga yang wajar.